Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube kami Tips Tekno. Saya banyak membahas tentang video editing di channel YouTube ini. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari video editing, teman-teman bisa cek juga video-video saya yang lain ya. Hari ini saya mau melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi shortcut dengan materi tips bagaimana cara membuat zoom in dan zoom out pada video. Tak usah berpanjang lebar, kalian pasti sudah tidak sabar untuk menunggu walau sebentar. Mari sama-sama kita belajar. Ini adalah halaman channel Tips Tekno dengan moto terus semangat, hidup manfaat, dan jadi YouTuber hebat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Seperti biasa, kita masuk ke dalam aplikasi shortcut, kemudian kita import video yang akan kita edit. Sini saya telah memiliki satu buah video, kemudian kita open. Langsung kita tarik ke timeline. Jadi ini adalah satu buah video di mana di sini terdapat tulisan terus semangat, hidup manfaat, dan jadi YouTuber hebat. Nah, tulisan inilah nantinya yang akan kita zoom teman-teman. Kita zoom dari kiri, kemudian bergerak ke tengah, kemudian berakhir di kanan. Caranya yang pertama, kita select dulu videonya, kemudian kita pilih menu filter, kemudian kita klik tanda tambah. Filter yang kita gunakan di sini adalah rotate and scale. Di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwa yang kita gunakan untuk proses zoom in dan zoom out itu adalah scale ini teman-teman. Scale ini kalau kita geser ke kanan dia akan membesar, kalau kita geser ke kiri dia akan mengecil. Kemudian di sini juga ada X offset dan Y offset. Nah, X offset dan Y offset inilah nantinya yang mengarahkan arah zoom kita agar sesuai dengan posisi yang kita inginkan pada saat video kita di zoom. Teknisnya seperti apa? Ini kita kembalikan ke posisi semula dulu. Kemudian kita gunakan keyframe teman-teman. Di sini ada keyframe-nya, tanda seperti jam. Kita klik. Untuk menu rotation-nya kita tidak pakai dulu karena kita tidak, rotation ini gunanya untuk memutar gambarnya. Seperti ini misalnya, kalau saya boleh contohkan. Ini ketika saya geser kanan, videonya akan berputar. Gitu. Kalau kita geser kiri, videonya juga akan berputar. Kita kembalikan ke posisi awal. Oke, setelah kita mengklik 3 keyframe ini, kemudian kita bisa lihat di timeline teman-teman. Ini kita geser dulu ke atas. Seperti ini. Di sini ada scale, X offset, dan Y offset. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita hapus dulu. Oke. Kemudian play ahead-nya kita letakkan di paling kiri dengan menekan backward ini. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kapan kita mau mulai zoom. Kita asumsikan kita akan mulai proses zoomnya di sini teman-teman. Di sini. Sehingga di sini kita beri titik keyframe untuk scale, titik keyframe untuk X offset, dan titik keyframe untuk Y offset. Kemudian kita juga perlu perhatikan kapan kita akan mengakhiri zoomnya. Kita anggap kita akan mengakhirinya di sini teman-teman. Sehingga di sini kita akan berikan juga keyframe X offset, Y offset, dan scale. Nah, pada saat zoom ini dimulai, kita ingin dia berada di angka berapa? Berapa skalanya gitu lah kira-kira. Ini kita kembalikan dulu. Di titik ini dia harusnya 100%, kita bikin 100 dulu. Ini benar 0, ini 0. Di titik ini kita ingin videonya zoomnya sebesar misalnya 300. 300 dia sebesar ini teman-teman. Jadi sudah cukup ya. Kemudian posisi X offsetnya, X offset ini posisi horizontalnya. Kita ingin di angka misalnya 200. Atau masih kurang 400. Ya, seperti ini. Kemudian secara Y offsetnya, agar posisi ini bisa turun, kita atur di sini Y offsetnya teman-teman. Kita atur di sini di angka misalnya 500. Angkanya bisa dicoba-coba ya teman-teman ya.
Ini karena saya sudah mencoba berapa kali, jadi saya bisa langsung tentukan angkanya. Jadi semakin positif dia, semakin tinggi angka Y offsetnya, dia semakin turun. Semakin kecil angka Y offsetnya, dia semakin naik posisinya. Kalau X offset juga begitu, semakin tinggi angka X offsetnya dia ke kanan, semakin kecil angka X offsetnya dia ke kiri. Kita asumsikan posisinya sudah pas seperti ini teman-teman. Dengan skala 300%, X offsetnya berada di 400, Y offsetnya berada di 498. Atau kalau kita anggap ini kurang besar, bisa kita tambah 350 teman-teman. Biar tulisannya biar lebih terlihat. 350. Ya, seperti ini. Ini kita agak naikin sedikit sehingga Y offsetnya kita turunin. Ya. Jadi ketika dia zoom, dia mengarahnya ke posisi ini teman-teman. Posisi tulisan terus semangat. Nah, kemudian kita ingin menggeser tulisan ini ke hidup sehatnya. Jadi di sini kita juga tambahkan lagi keyframe. Kita kira-kira dulu teman-teman di sini. Nanti setelah kita buat titik-titiknya, baru kita jalankan videonya. Kalau ada yang kurang pas, kita geser-geser keyframe-nya. Gitu caranya. Di sini kita tambahkan keyframe lagi tiga-tiganya. Ini nilai zoomnya kita anggap masih sama ya, di sini masih sebesar 350. Sehingga di sini kita ganti tetap 350. Dan posisi Y offsetnya juga masih tetap teman-teman, masih di angka 485. Jadi ini masih 485. Yang mau kita ubah adalah posisi X offsetnya. X offsetnya kita tambah. Oh, kita kurangi berarti. Kita kurangi menjadi misalnya 200. 200 masih kurang, kita kurangi 100. Masih belum terlalu, kita buat 0. Berarti masih belum bergerak dia, kita jadiin minus 100. Minus 300. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia di titik ini, dia sudah bergeser. Ketika di titik ini, dia berada di sini, terus semangat. Ketika berada di sini, dia bergeser menjadi hidup manfaat. Dan ketika pembicara dalam video mengatakan jadi YouTuber hebat, kita ingin zoomnya bergeser ke tulisan jadi YouTuber hebat. Maka kita sediakan satu titik lagi di sini. Kita kira-kira dulu di sini teman-teman ya. Nanti pastinya di mana ketika ucapan itu terucapkan, bisa kita sesuaikan kembali seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ini juga sama, kita beri 3 titik keyframe. Yang ini masih sama posisinya, secara Y offsetnya, secara vertikalnya kita ingin dia tetap di posisi yang sama agar tidak naik turun tulisannya. Kemudian kita hanya ingin menggeser ininya, kita naikin lagi ke 350 ya, bukan 349, 350. Ini juga 350. Nah, sekarang kita ingin menggeser posisi X offsetnya agar dia lebih ke kiri lagi. Sehingga ini kita bisa tambah minusnya menjadi minus misalnya 500. Masih kurang berarti minus 600. Kurang juga 800. Ya, seperti ini sudah cukup. Minus 800. Posisi kata-kata jadi YouTuber hebatnya sudah berada di tengah. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung preview teman-teman di timeline. Coba kita jalankan ya. Ini adalah halaman channel Tips Tekno dengan moto terus semangat, hidup manfaat, dan jadi YouTuber hebat. Ya, itu tadi teman-teman hasil settingan zoom in dan zoom out yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi shortcut dengan bantuan keyframe. Sehingga ketika proses zoom itu dilakukan, dia bisa lebih terarah sesuai dengan posisi yang ingin kita tunjukkan kepada audiens.
saya rasa cukup untuk hari ini terkait dengan tips bagaimana cara menggunakan zoom in dan zoom out pada aplikasi Shotcut. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman menjadi YouTuber hebat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.